Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam rangkaian video pembelajaran akuntansi pengantar. Bagaimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, terus menerapkan pola hidup sehat dan bersih, dan yang pastinya kalian juga tetap semangat untuk melakukan pembelajaran akuntansi pengantar. Walaupun memang pembelajaran masih harus kita lakukan secara daring. Bu Dini sangat menyadari mungkin ini hal yang tidak nyaman atau hal yang baru untuk kalian gitu ya. Tetapi bukan hanya kalian yang merasakan hal tersebut, Bu Dini juga merasakan hal yang sama gitu. Terlebih mata kuliah kita kan mata kuliah akuntansi pengantar. Butuh butuh penjelasan secara detail. Bu Dini juga sangat membutuhkan papan tulis untuk menjelaskan, apalagi biasanya di kelas kita bisa secara bergantian, kalian maju satu persatu untuk menyelesaikan kasus-kasus di papan tulis, gitu ya. Tapi memang kondisinya seperti ini, kita harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan baik. Nah, pesan Bu Dini, kalian harus punya strategi-strategi khusus dalam melakukan pembelajaran daring. Karena apa? Karena setiap mahasiswa itu kan nggak sama. Setiap mahasiswa itu punya keunikan, punya ciri khas, dan juga punya style sendiri-sendiri dalam dalam melakukan pembelajaran. Nggak bisa disamaratakan. Jadi silahkan kalian itu lebih mengenal diri kalian dengan baik, sehingga kalian bisa tahu kebutuhan belajarnya apa, kebutuhan dari mata kuliah akuntansi pengantar apa, sehingga kalian bisa merumuskan strategi-strategi apa yang akan kalian terapkan untuk melakukan pembelajaran akuntansi pengantar. Nah, seperti itu mungkin yang bisa Bu Dini pesankan untuk kalian, dan yang sedikit tambahan dari Bu Dini, kalian juga harus punya prioritas yang baik secara proporsional gitu ya. Karena apa? Karena kan kita hidup kan bukan hanya untuk belajar, tapi juga masih ada prioritas-prioritas yang lain, seperti beribadah, membantu orang tua, berinteraksi dengan keluarga, lingkungan masyarakat, gitu. Jadi, kalian harus punya prioritas-prioritas untuk saat ini apa yang diprioritaskan, dan yang pastinya juga harus dibagi secara baik sesuai dengan proporsinya masing-masing. Intinya, kalian harus tetap bagi waktu, ngatur waktu, dan ingat waktu dengan baik agar semua kebutuhan-kebutuhan kalian bisa terpenuhi sesuai dengan proporsinya masing-masing. Ya, itu sedikit pengantar aja dari Bu Dini. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita kali ini. Video pembelajaran ini masih termasuk dalam video pembelajaran untuk pertemuan 2 mata kuliah akuntansi pengantar dengan bahan kajian persamaan dasar akuntansi. Kalau di video-video sebelumnya, di part-part sebelumnya, kita sudah belajar beberapa materi terkait bukti transaksi keuangan, materi konsep akun, materi konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, khusus untuk video pembelajaran kali ini, kita masuk ke dalam materi analisis transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Untuk lebih jelasnya, materi tersebut, kita bisa memulai pembelajaran kita kali ini dengan menyimak tampilan PowerPoint sebagai berikut. Baik, sekarang kita masuk ke dalam tampilan PowerPoint analisis transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Sudah tampak di layar kalian masing-masing. Materi kita analisis transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Pada transaksi ini kita membutuhkan materi-materi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk itu, pada slide berikut ini, Bu Dini akan menyajikan hubungan keterkaitan antara materi-materi tersebut. Pada materi awal, sudah Bu Dini sampaikan bahwa di dalam akuntansi terdapat 3 aktivitas atau 3 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu ada identifikasi, pencatatan, dan juga pengkomunikasian. Sebagaimana yang tersaji di layar kalian yang kotak berwarna merah, secara vertikal itu dari atas ke bawah, identifikasi, pencatatan, dan juga pengkomunikasian. Apa yang diidentifikasi?
Yang diidentifikasi adalah bukti transaksi keuangan. Setelah diidentifikasi, dicatat. Bagaimana cara mencatatnya? Cara mencatatnya yaitu mencatat sesuai dengan golongannya masing-masing. Untuk itu kita harus tahu konsep akun itu bagaimana. Tempat mencatatnya apa? Tempat mencatatnya adalah persamaan dasar akuntansi yang akan kita pelajari pada materi video pembelajaran ini. Setelah dicatat ke dalam persamaan dasar akuntansi, maka selanjutnya bisa disusunlah suatu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini yang selanjutnya akan dikomunikasikan kepada para pihak-pihak yang berkepentingan atau kepada para user, baik eksternal maupun internal user. Nah, harapan Bu Dini, dari tampilan slide berikut ini, kalian bisa mengetahui posisi atau kedudukan materi yang kita pelajari hari ini dan dampaknya untuk materi yang akan datang. Selanjutnya Bu Dini sudah langsung masuk kepada contoh-contoh transaksi untuk kita analisis dan selanjutnya kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi, ya. Nah, di sini ada transaksi yang pertama, ada contohnya, ada Rainiel memutuskan untuk membuka usaha pemrograman komputer. Nah, selanjutnya di sini ada informasi bahwa pada tanggal 1 September, Rainiel menginvestasikan uang sebesar 15.000 secara tunai ke dalam perusahaannya yang diberikan nama perusahaannya tersebut Softbyte. Dari informasi ini, Bu Dini minta kalian sudah bisa merumuskan 2 informasi pokok, yaitu jenis perusahaannya apa, bentuk perusahaannya apa. Jenis perusahaannya apa? Jenis perusahaannya adalah perusahaan jasa. Bentuk perusahaannya adalah perseorangan atau proprietorship. Taunya dari mana, Bu? Karena taunya jenis perusahaannya perusahaan jasa, ada statement di situ membuka usaha pemrograman komputer. Bentuk perusahaannya taunya dari mana? Karena tahu bahwa Rainiel sebagai pemilik tunggal menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 ke dalam perusahaannya yang diberikan nama Softbyte. Transaksi inilah yang selanjutnya kita analisis, kita catat sesuai dengan golongan akunnya masing-masing ke dalam persamaan dasar akuntansi. Bu, sebetulnya dasar mencatat itu transaksi ini tuh informasinya atau bukti transaksi keuangan? Dasarnya sebetulnya adalah bukti transaksi keuangan, jadi harus ada evidence-nya. Baik evidence secara fisik maupun evidence elektronik. Nah, seperti itu. Tetapi, kalau untuk kita belajar, kan terlalu tidak efektif dan tidak efisien kalau semua informasi itu disajikan secara satu persatu sesuai dengan evidence-nya. Sehingga dalam pembelajaran, informasi-informasi tersebut dirumuskan dalam bentuk statement-statement seperti ini, bukan disajikan dalam bentuk bukti transaksi keuangan. Tetapi nanti kalau kita lagi ujian, mungkin ada beberapa transaksi yang diminta bukti transaksi keuangannya, kalian juga harus bisa, oh ada bukti transaksi keuangan ini, bagaimana kalian melakukan pencatatannya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kita kembali lagi ke transaksi yang pertama. Dari transaksi ini, bagaimana kita mencatat ke dalam persamaan dasar akuntansi? Kalian harus ingat, pada pertemuan sebelumnya, persamaan dasar akuntansi diformulakan aset sama dengan liability plus equity. Nah, untuk transaksi tadi, Rainiel kan menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 ke dalam perusahaan. Uang tunai itu termasuk ke dalam aset. Sehingga ketika melakukan pencatatan, aset kita breakdown ke dalam cash, yaitu uang tunai tersebut. Dan equity berupa Rainiel Capital, modalnya Rainiel, kita breakdown. Sehingga pencatatannya seperti ini. Aset berupa cash 15.000, liability kita tetap tuliskan karena kan aset sama dengan liability plus equity, begitu persamaan dasar akuntansinya. Tetapi tidak kita isi karena memang informasinya tidak untuk liability. Tetapi owner's equity kita isi. Kita breakdown Rainiel Capital. Ini adalah contoh pencatatan analisis transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi.
Mudah-mudahan dari contoh ini kalian bisa lebih mengenal, memahami, dan menjiwai, dan nantinya bisa menerapkan pencatatan-pencatatan untuk transaksi-transaksi yang lainnya. Nah, berikutnya Bu Dini sudah menyuplik beberapa kasus di bukunya Wagen, Kimmel, dan Kiso. Bu Dini sajikan dalam slide PowerPoint berikut ini. Ya, di slide PowerPoint berikut ini udah beda perusahaan, udah beda kasus, gitu ya. Tapi kita akan cermati satu persatu. Ada 1 sampai 10 kalau nggak salah. Ya, transaksi yang pertama, Ray dan Barbara memutuskan untuk membuka usaha pemrograman komputer yang diberi nama SoftByte, namanya sama, gitu ya. Pada tanggal 1 September, Ray dan Barbara menginvestasikan uang sebesar 15.000 berupa uang tunai, tetapi ditukarkan dalam bentuk modal saham, capital share. Dampaknya bagaimana? Perhatikan, hati-hati. Dari informasi ini, sama seperti tadi, Bu Dini minta kalian sudah bisa merumuskan jenis perusahaannya apa, bentuk perusahaannya apa. Jenis perusahaannya adalah service company, ya jelas. Bentuk perusahaannya adalah corporation. Kenapa corporation? Karena ada statement bahwa uang sebesar 15.000 ditukarkan menjadi modal saham. Nah, ketika modal saham itu kan ada equity. Kita harus ingat, kita harus recall kembali pengetahuan kalian yang kemarin bahwa equity untuk corporation di breakdown menjadi ada modal saham dan ada laba ditahan. Nah, sehingga pencatatan untuk transaksi yang pertama ini kita catat aset kita breakdown ke dalam cash 15.000, liability tetap kita tulis tetapi tidak kita isikan, equity kita breakdown menjadi modal saham, share capital sebesar 15.000. Seperti yang tersaji di layar PowerPoint berikut ini. Sehingga setelah transaksi ini kita total tetap menunjukkan bahwa aset sama dengan liability plus equity, walaupun liability-nya belum ada. Transaksi yang kedua, SoftByte membeli komputer, ya, peralatan komputer sebesar 7.000 secara cash. Nah, efek atau dampaknya bagaimana, Bu? Dampaknya otomatis uang cash-nya berkurang. Karena kan digunakan. Ya, setuju ya? Di sini, uang cash berkurang sebesar 7.000 minus. Nah, tetapi aset kita tambah lagi breakdown-nya menjadi equipment. Equipment-nya bertambah 7.000. Yang tadinya belum punya, sekarang jadi punya. Itu. Sehingga perusahaan nggak boleh khawatir, aduh uang cash-nya kok berkurang 7.000. Tenang aja, uang cash-nya berkurang 7.000, tapi kan yang tadinya nggak punya komputer jadi punya sebesar 7.000. Gitu ya, sejumlah, ntar kalau sebesar 7.000, besarnya sebesar apa ya? Sejumlah 7.000, kan gitu. Sehingga kalau kita total, kita kalkulasikan jumlah atau saldo itu di sini balance-nya tetap menunjukkan aset sebesar 15.000 yang terdiri dari cash dan juga equipment tetap sama dengan liability plus equity. Yang kebetulan liability-nya di sini belum ada. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk lagi ke transaksi yang ketiga di sini. SoftByte membeli sebesar 1.600 dari toko apa nih? Acme Supply Company. Membeli apa? Membeli kertas dan juga perlengkapan lainnya untuk kebutuhan beberapa waktu ke depan, kan gitu. Belinya pakai uang cash nggak, Bu? Nggak ada di situ, tidak dikatakan. Berarti uang cash-nya tidak digunakan. Berarti ketika uang cash tidak digunakan, berarti transaksi ini terjadi secara non-cash. Ketika membeli tetapi tidak mengeluarkan uang secara tunai, otomatis transaksi tersebut terjadi secara non-cash dan perusahaan dampaknya yang tadinya perusahaan nggak punya kewajiban atau nggak punya utang, nggak punya liability, setelah transaksi 3 ini perusahaan jadi punya kewajiban, punya utang atau punya liability. Ya, pencatatannya bagaimana, Bu? Aset kita breakdown lagi, ada supply. Kenapa? Yang tadinya perusahaan tidak punya kertas, tidak punya perlengkapan, jadi punya sebesar 1.600. Tetapi di sisi lainnya, di other side,
perusahaan yang tadinya tidak punya utang, sekarang perusahaan menjadi punya utang. Sebesar berapa? Sebesar 1.600. Cash-nya utuh, nggak berubah, nggak kena dampak, karena tidak ada statement di sini dibayar secara tunai. Nah, setelah dicatat, transaksi 3 ini kita total, tetap masih sama. Bahwa perusahaan asetnya sekarang menjadi 16.600, yang terdiri dari cash-nya 8.000, supply-nya 1.600, equipment-nya 7.000. Ini sama dengan liability plus equity. Liability-nya 1.600, equity-nya 15.000. Kalau di total, aset 16.600 sama dengan liability plus equity sebesar 16.600. Ini transaksi yang ketiga. Kita masuk ke transaksi yang keempat. SoftByte menerima uang tunai sebesar 1.200 dari customer-nya atas jasa pemrograman yang telah diselesaikan. Nah, berarti uang cash-nya bertambah 1.200. Kenapa ini bertambah 1.200? Karena perusahaan SoftByte telah menyelesaikan jasa pemrograman komputer. Nah, jasa penerimaan jasa pemrograman komputer itu kan akun revenue. Karena kalau kalian ingat, ada akun, ada aset, liability, equity, revenue, expense. Ya. Nah, ini akun revenue nih yang keempat nih. Akun revenue nggak ada di persamaan dasar akuntansi, karena aset sama dengan liability plus equity. Tapi pada video pembelajaran sebelumnya, Bu Dini sudah menyampaikan bahwa revenue dan expense terintegrasi ke dalam equity. Sehingga equity-nya kita breakdown. Untuk corporation, breakdown-nya share capital dan retain earning. Retain earning, laba ditahan, kita breakdown lagi, ada revenue, ada expense, ada dividen. Revenue-nya kita isi. Jadi, perusahaan menerima uang cash sebesar 1.200 karena ada penyelesaian jasa pemrograman komputer, yaitu revenue, service revenue sebesar ini. Kalau di total, tetap posisinya aset sama dengan liability plus equity. Kita masuk ke transaksi yang kelima. SoftByte menerima tagihan sebesar 250 dari Daily News atas iklan yang iklan yang sudah ditampilkan di koran tersebut, di Daily News tersebut. Nah, menerima tagihan, perusahaan belum bayar. Berarti perusahaan ini punya utang ya. Nah, punya utang sebesar 250. Kenapa perusahaan punya utang? Karena ada beban iklan. Advertising expense. Nah, expense itu posisinya di mana, Bu? Terintegrasi di equity. Sehingga pencatatannya utang liability yang tadinya hanya 1.600 karena tadi kita hanya beli perlengkapan, sekarang utang kita nambah plus 250 karena kita sudah ada transaksi beban iklan. Itu ya. Ini bertambah dan di sini expense-nya 250. Nah, sebetulnya di sini nggak perlu pakai minus gini, nggak masalah. Karena kan di atas ini sudah diwakili ada minusnya. Nah, setelah ditotal, inilah yang terjadi, saldonya tetap menunjukkan jumlah yang sama antara aset yaitu 17.800 sama dengan liability plus equity. Ya, asetnya ada cash, supply dan equipment, liability-nya ada account payable, equity-nya ada share capital dan retain earning. Retain earning-nya ada breakdown-nya lagi sendiri-sendiri. Ini transaksi yang kelima. Sekarang kita masuk ke transaksi yang keenam. Perusahaan menyelesaikan jasa pemrograman komputer 3.500. Oke, berarti service revenue, di revenue kita plus bertambah 3.500. Nah, tetapi dari 3.500 tersebut, kita hanya menerima uang tunai sebesar 1.500. Sisanya itu belum dibayarkan oleh customer kita. Nah, ketika ada yang belum dibayarkan oleh customer kita, itu namanya apa? Namanya piutang, atau account-nya, di bahasa Inggris kan itu account receivable.
Nah, account receivable itu golongan aset, sehingga aset di sini kita breakdown lagi. Yang tadinya hanya cash, supply, dan equipment, setelah transaksi ke-6 ini, di breakdown menjadi ada cash, ada account receivable yang baru, sama supply, sama equipment. Cash-nya berapa? Cash-nya hanya 1.500, karena memang perusahaan hanya menerima sebesar 1.500. Account receivable-nya berapa? 2.000, karena itulah yang belum dibayarkan oleh customer kita. Revenue-nya tetap 3.500. Totalnya berapa? Di sini setelah kita total saldonya, new balance-nya tetap menunjukkan bahwa aset sama dengan liability plus equity. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa bisa mengikuti walaupun dengan pembelajaran secara daring melalui video pembelajaran seperti ini. Transaksi yang ke-7. SoftByte membayar beban-beban in cash secara tunai untuk bulan September. Mulai dari beban sewa kantor sebesar 600, beban gaji karyawan sebesar 900, dan beban utilities sebesar 200. Nah, ini otomatis kan beban, expense, otomatis kan sudah di breakdown tadi, expense itu. Nggak perlu breakdown lagi, dikelompokkan saja di situ langsung. Tetapi kita tampilkan secara spesifik, ada 600, 900, 200, jangan ditotal. Karena nanti akan menyulitkan ketika kita membuat laporan keuangan. Kalau cash-nya diakumulasikan nggak masalah. Nggak masalah untuk cash-nya. Tetapi untuk expense-nya harus tetap ditulis secara rinci dan spesifik. Gitu. Nah, setelah transaksi ini, kita total aset tetap menunjukkan hasil yang sama dengan total liability dan equity. Ya, ini untuk transaksi yang ke-7. Transaksi yang ke-8, SoftByte membayar utangnya ke Daily News tadi, tagihannya itu sebesar 250 in cash. Otomatis cash-nya berkurang karena kan kita buat bayar utang. Dan utang kita juga di sini juga berkurang sebesar 250. Karena kan sudah kita bayar. Totalnya bagaimana? Setelah transaksi ke-8, masih tetap menunjukkan bahwa total aset sama dengan total liability plus equity. Ya, kalau dibuktikan di situ total asetnya ada 19.350, total liability-nya ada 19.350. Bagaimana bisa terbentuk 19.350? Masing-masing aset, masing-masing liability dan equity ada breakdown-nya sendiri-sendiri. Yang ke-9, SoftByte menerima 600 secara tunai in cash from customer yang telah bukannya menyelesaikan, ya, telah atas tagihan yang account receivable yang ditransaksi ke-6 tadi, gitu ya. Otomatis di sini cash kita bertambah 600, tetapi account receivable-nya harus diminuskan, dikurangkan, karena kan customer-nya sudah mengangsur. Yang tadinya 2.000 sudah diangsur sebesar 600. Cash-nya bertambah 600, tetapi account receivable-nya juga di sisi lain berkurang karena kan sudah diangsur. Nah, dari transaksi ke-9 ini, tetap ketika ditotal, total aset menunjukkan jumlah yang sama dengan total liability plus equity. Berikutnya transaksi yang ke-10, perusahaan membayar dividen secara cash sebesar 1.300. Ya, dividen itu termasuk kelompok pembentuk equity di laba ditahan. Di situ kita bisa isikan karena tadi sudah kita breakdown bahwa dividen di sini bisa kita tuliskan minus 1.300, cash kita juga minus 1.300 karena kan digunakan untuk membayar dividen. Setelah ditotal, transaksi ke-10 juga menghasilkan jumlah yang sama di mana total aset sebesar 18.050 sama dengan total liability dan juga equity 18.050. Nah, inilah di setiap transaksi yang menunjukkan bahwa jumlah aset selalu sama dengan liability plus equity. Ya, mahasiswa Budi ini dimanapun kalian berada, ini adalah merupakan summary of transaction dari transaksi ke-1 sampai dengan transaksi ke-10 tadi. Ya, bisa kita lihat di sini, ya. Bisa kita lihat di situ. Bu, itu totalnya langsung di bawah. Ya,
Tetapi lebih baik juga kalian kalau mau buat total per transaksi yang ada itu juga bisa. Jadi setelah transaksi kedua kalian total, transaksi ketiga kalian total, transaksi keempat kalian total, itu juga lebih bagus sehingga kalian bisa tahu mutasinya di setiap transaksi, dan kalau ada hal-hal yang terkelisut itu bisa terdeteksi dari awal gitu. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini, melakukan analisis transaksi untuk dicatat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti materi ini melalui video pembelajaran ini, dan jika Bu Dini dalam menjelaskan terlalu cepat menyampaikan materinya, silahkan kalian rewind, kalian ulang-ulang lagi video pembelajaran ini, kalian pause di bagian-bagian mana yang kalian belum paham. Dan jika memang masih ada yang mengganjal dan yang kalian tidak pahami, kalian bisa tanyakan ke Bu Dini ya melalui kolom komen di bawah video pembelajaran ini, melalui WA Group atau melalui Google Classroom ya. Di akhir pembelajaran ini, Bu Dini mau sedikit memberikan kasus untuk kalian ya. Silahkan kelas A, kelas B, kelas C, D, dan E kalian simak kasus ini dan kalian jawab bagaimana jawaban yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus ini. Ya, kasusnya adalah Ibu Handayani, ya, Ibu Handayani bekerja sama dengan Bu Dini, gitu ya, sebagai dua orang yang memiliki usaha kos Handayani. Jadi kos Handayani ini dimiliki oleh dua orang. Yang pertama ada Ibu Handayani, yang kedua ada Bu Dini. Masing-masing Ibu Handayani menyetorkan uang sebesar 100 ke dalam perusahaan dalam bentuk uang tunai. Bu Dini menyetorkan uang sebesar 150 dalam bentuk uang tunai ke perusahaan. Ya. Nah, dari transaksi tersebut ya, jadi dari pemiliknya ada dua orang. Bu Handayani menyetorkan uang tunai 100, Ibu Dini menyetorkan uang 150 secara tunai dua-duanya ke dalam perusahaan yang namanya Kos Handayani. Bu Dini minta kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan E menuliskan jawaban pada kolom komentar di bawah video pembelajaran ini. Kalian tulis bagaimana pencatatan transaksi tersebut ke dalam persamaan dasar akuntansi. Akun-akun apa saja yang muncul dan yang di breakdown. Silahkan kalian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar dengan format seperti biasa, kelas, underscore nama, underscore NIM, underscore jawaban. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menjawab ini sehingga Bu Dini bisa lebih tenang, dapat bukti bahwa kalian memang sudah bisa memahami materi analisis transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Tetapi Bu Dini juga mempunyai tugas untuk kalian, ada tugas terstruktur 2, nanti Bu Dini posting di Google Classroom. Silahkan kalian perhatikan instruksinya apa, dan kalian perhatikan date-nya kapan, sehingga kalian tidak terlambat dalam mengupload jawaban untuk tugas terstruktur 2. Demikian mahasiswa Bu Dini kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan juga kelas E. Semoga video pembelajaran ini bisa membuka, menambah wawasan kalian, dan kalian bisa lebih paham dan juga bisa menyelesaikan kasus-kasus yang Bu Dini berikan dengan baik. Ya, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.